Ada sebuah kisah di suatu negeri. Di sana, kerendahan budi pekerti dipuja-puji. Di sana, aturan hanyalah dijadikan investasi manipulasi. Di sana, intervensi akan datang ke pihak yang anti puji. Di negeri itu, bersatu sekata hanya bagi yang berdiri di sama posisi. Di negeri itu, berpadu berjaya adalah semboyan untuk para sekutu yang sudah membantu. Di negeri itu, ada kejadian jika yang mengkritisi sebuah situasi akan datang tangan besi, melayang untuk membuat ngeri, yang mereka sebut OTK. OTK itu hanya figuran yang kini menghilang. Entah siapa yang berperan sebagai dalang. Seharusnya negeri itu paham. Kritis itu satu ayah, satu ibu dengan rasa peduli. Kritis itu tak ada hubungan saudara dengan rasa benci. Pukulan mereka memang membuat luka, tapi tidak membuat redup semangat yang punya muka. Ahmad Zulfahmi Fikri. Ketika kicau, dianggap membuat kacau. Ahmad Zulfahmi Fikri, atau biar akrab saya panggil Bung Fikri. Apa kabar Bung Fikri? Ya, alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Bung Fikri ini seorang aktivis muda di Kabupaten Langkat yang sudah cukup sepak terjangnya cukup panjang di Kabupaten Langkat ini. Baik, Bung Fikri, sedikit saya ingin bertanya-tanya nih kepada Bung Fikri, karena belakangan ini nama Bung Fikri cukup viral untuk di media Kabupaten Langkat. Pertama saya ingin bertanya latar belakang Bung Fikri dulu, biar kawan-kawan semua tahu siapa Bung Fikri sebenarnya dan dari mana organisasi awalnya, sehingga sampai sekarang ini beliau getol mengkritisi kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Langkat ini. Ya, terima kasih kepada Abang Da Said yang telah mengundang kita untuk hadir kemari. Jadi, nama saya Ahmad Zulfahmi Fikri. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan bimbingan konseling Islam. Organisasi yang saya alami ataupun background dalam diri saya ini, yang pertama itu Himpunan Mahasiswa Islam Dari HMI. HMI. Dan yang kedua, saya sempat memimpin di Forum Mahasiswa Aktivis Sumatera Utara yang aksi demo 10.000 mahasiswa turun di Sumatera Utara dalam aksi rancangan undang-undang RUU KPK dan KUHP saat itu. Baik, cukup mengagumkan ya. Dan perjalanan Bung Fikri juga sudah cukup tidak diragukan lagi nih. Oke, langsung saja Bung Fikri. Sebagai aktivis muda, bagaimana Anda melihat tata kelola kepemudaan di Kabupaten Langkat? Karena kita tahu, jika di Kabupaten Langkat banyak terdapat organisasi dan komunitas kepemudaan yang kreatif dan potensial. Jika dilibatkan dalam pembangunan daerah, dari sudut pandang Bung Fikri bagaimana kira-kira? Ya, kalau menurut saya seharusnya Pemkab Langkat itu dalam melakukan sebuah hal untuk membangun sebuah daerah, khususnya Kabupaten Langkat, haruslah melibatkan pemuda. Karena apa? Yang pertama itu pemuda itu memiliki semangat yang energik dan pola pikir yang bersih dalam membangun sebuah daerah, gitu Bang. Jadi kalau kita lihat saat ini pemerintah Kabupaten Langkat belum ada saya lihat melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah Kabupaten Langkat. Belum ada ya? Belum ada saya lihat. Dan peran pemuda tuh sangat-sangat cocok sebenarnya dilibatkan ya. Ya, sangat baru cocok. Pemuda digambarkan sebagai titik tertinggi dari perkembangan jiwa manusia. Idealnya, pemuda juga digambarkan sebagai seseorang yang memiliki semangat tinggi, bertenaga, dan berintelektual serta harus memiliki pikiran yang kritis.
apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa pemuda harus kritis? Ya, tentang pernyataan tersebut saya sangat setuju. Karena apa? Pada mulanya negara ini berdiri tidak lain dan tidak bukan karena adanya peran dari pemuda saat itu. Maka dari itu, ya harapan saya kepada pemuda Kabupaten Langkat ke depan kita harus sama-sama kritis. Agar apa? Agar adanya perubahan yang lebih baik lagi untuk Kabupaten Langkat ke depannya. Itu dia. Jadi pemuda harus kritis. Wajib. Dan jangan asal kritis ya. Pas itu, Bang. Betul sekali. Sebenarnya apa yang menjadi awal mula? Nah, ini sedikit nih. Sudah mulai agak-agak seru nih. Apa yang menjadi awal mula keresahan Anda sehingga kerap bersuara mengkritisi pemerintah, khususnya pemerintah di Kabupaten Langkat? Ya, jadi awal mulanya itu Bang, ketika saya dari Medan ingin balik ke Besilam. Kebetulan saya rumah saya di Besilam. Saya balik malam, saya sering pulang malam itu. Jadi kondisi jalan itu nabrak-nabrak lubang aja Bang. Jadi lewat jalan di desa Padang Tualang itu kondisinya sangat banyak lubangnya. Desa Padang Tualang. Padang Tualang. Jadi sampai kapan ini kayak gini jalannya gitu. Dari situ saya terpanggil. Saya namun belum ada momentum kapan ini saya akan gerakkan gitu. Akhirnya momentum yang pas adalah ketika kumpul kami hanya beberapa pemuda yang ada di Kecamatan Padang Tualang, menyatukan sebuah persepsi dan pandangan untuk sebuah tujuan. Akhirnya bergeraklah kami. Kami ributin masalah jalan yang ada di Padang Tualang. Nah, ternyata bukan hanya di Padang Tualang aja. Di daerah-daerah lain banyak jalan yang rusak. Maka dari itu kami naikkanlah tagline Kabupaten Langkat, jalan sejuta lubang. Dan itu tidak hanya di Padang Tualang, Padang seperti Tualang. yang Bang Fikri bilang tadi Iya, ya. benar. Tapi juga saya juga merasa itu di desa-desa lain juga banyak ya. Iya, benar, Bang. Dan terutama di jalan lintas kita juga ya. Iya, benar. Dan posisinya itu yang kami sorotin bukan hanya jalan provinsi, nasional, namun kabupaten juga ada. Karena apa? Kabupaten Langkat yang bersifat, yang bahasanya itu artinya universal. Mau jalan kabupaten, provinsi, nasional, dusun, apa segala macam, itu adalah tanggung jawab dari Pemkab Langkat untuk ada perbaikan masalah itu. Sudah diperbaiki Ya, itulah Bang. menurut sudut pandang Bang Fikri. Ya, kalau menurut saya sampai saat ini belum. Belum juga. Mudah-mudahan nanti kedepannya diperbaiki ya. Amin, itu harapan kita bersama. Jadi dalam pergerakan itu memang betul-betul murni mengharapkan Kabupaten Langkat ini sejahtera ya. Iya. Infrastrukturnya baik, Biar masyarakat terasa. ya, terasa. Oke. Apa kritikan Anda berdasarkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan serta memperkuat kritikan Anda tersebut? Apakah Bung Fikri mengantongi beberapa data sehingga Bung Fikri dan kawan-kawan mengklaim Kabupaten Langkat jalan 1 juta lubang? Sebenarnya kalau berbicara data, bukan saya sendiri yang memiliki data, namun seluruh masyarakat Kabupaten Langkat juga udah memiliki data. Apa? Semua merasakan tentang kerusakan jalan. Itu aja. Real. Dan sampai sekarang juga memang belum Belum. Masyarakat juga ketika ditanya, bagus nggak jalan? Ya, itulah Bang, jawabannya pasti sih rusak. Lalu apakah ada tanggapan dari pihak-pihak yang Anda kritisi? Wah, jelas ada. Kalau itu tanggapannya itu ketika kami kritisi, tanggapan mereka malah kita sudah membangun 80 km, kata Kepala Dinas PUPR. Namun kami yang mempertanyakan mana nih 80 kilometernya gitu. Kalau sudah dibangun, kualitas pembangunannya gimana gitu. Kenapa sampai sekarang ini masyarakat masih merasakan kerusakan jalan? Nah, mana dia hasilnya 80 km yang dikatakan tadi? Daerah mana saja? Tolong jelaskan gitu. Nah, kalau masalah pemerintah, berbicara masalah minimnya anggaran, seharusnya pemerintah Kabupaten Langkat cerdas. Kenapa cerdas? Buat kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Langkat.
Apa peran perusahaan untuk Kabupaten Langkat? CSR-nya bantu dong untuk jalan. Ada berapa perusahaan? Banyak nih perusahaan. Banyak galiansi Kabupaten Langkat. Jangan taunya merusak jalan aja. Bantu dong jalan masyarakat. Nah, ini yang kami harapkan sebenarnya. Jadi yaitu Pemkab harus jeli, harus betul-betul memikirkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Berawal dari himpunan mahasiswa Islam dan melalui pergerakan Jalan 1 Juta Lubang ini, Bung Fikri sebagai ketua Aspal. Ya. Anda berperan membuat gerakan 1 Juta Lubang yang viral di media sosial pada bulan Januari 2021. Sejak kapan terbentuknya Aspal dan sejauh ini bagaimana perkembangan dari gerakan tersebut serta apa langkah kedepannya yang akan dilakukan? Nah, bicara masalah aspal. Jadi pada saat itu saya di Medan. Saya berpikir, ini masalah jalan ini gimana cara menggerakkan. Jadi diskusi saat saya sama teman seperjuangan namanya Agung Permana. Saya di Medan, beliau di Langkat. Gung, kita bisa buat gerakan. Dimanapun kita bisa buat gerakan untuk kemajuan Kabupaten Langkat. Buat flyer, gerakan, pasang status media sosial online tentang masalah jalan. Nah, itu gerakan awal. Karena apa kami bergerak masalah jalan ini? Karena semua sudah menggunakan media sosial. Jadi masyarakat lebih mudah mengakses informasi tersebut, Bang. Makanya kami buatlah flyer. Sebarluaskan flyer tadi. Agar apa? Agar pemerintah Kabupaten Langkat melihat. Itu yang harapan kami. Nah, terbentuknya Aspal ini pada bulan Januari kemarin. Kumpullah saya. Akhirnya kumpul dengan teman-teman. Ada beberapa kecamatan, 17 kecamatan yang gabung bersama kami. Gabung menjadi satu. Informasi-informasi dari kecamatan itu gabung juga sama kami. Masuk juga sama kami masalah kerusakan jalan yang di Namukur, di Langkat Hulu. Sangat memprihatinkan, Bang. Kondisi Langkat Hulu itu jalan sangat memprihatinkan. Langkat Hilir juga. Jadi memang menyeluruh kerusakan jalan ini, bukan cuma di Langkat Hulu, Langkat Hilir juga merasakan. Jadi inilah terpanggil hati dan jiwa kami untuk membuat gerakan Aspal, yang mana Aspal ini kan jalan tuh. Makanya dari situ kami ambil, Bang, namanya Asosiasi Peduli Langkat, disingkat Aspal. Dan ke depan Aspal ini akan terus mengkritisi tentang pemerintah Kabupaten Langkat. Siapapun itu pemerintahnya, kami akan tetap mengkritisi. Komitmen kami dan kawan-kawan. Jadi gini, Bung Fikri, sedikit kita balik ke media sosial ya, Bung Fikri, kan? Dan saya yakin setiap pergerakan pasti ada pro dan kontra. Pasti, Bang. Menarik untuk dibahas, Bung Fikri. Kami mendapatkan pernyataan sikap dari kawan-kawan APBJN, Aksi Peduli Jalan Berlobang Nasional. Mereka menyatakan kalau di poin kedua di pernyataan sikap mereka menyatakan bahwa aspal, nah ini perlu kita garis bawah ini, Bung Fikri, bahwa aspal bukan termasuk bagian dari gerakan yang selama ini mereka lakukan. Dan di poin 4, nah mereka meminta Bupati tidak menanggapi oknum aspal dengan alasan berbeda arah perjuangan. Bagaimana tanggapan Bung Fikri melihat pernyataan sikap dari kawan-kawan APBJN tadi? Jadi, Bang, saya agak sedikit tertawa ketika melihat pernyataan tersebut. Di poin kedua mereka katakan mereka tak ingin gabung dengan kami. Secara tegas saya sampaikan, kami pun tak mau sama dengan mereka. Gitu. Nah, karena apa? Sebelum jalan ini bagus, kami nggak akan ada negosiasi segala macam. Bertemu zikir untuk bupati nggak mau kan? Kenapa? Ya kita doakan beliau agar selalu sehat selalu dan ke depan Langkatnya akan menjadi bagus lagi. Namun ada poin yang sangat penting. Apa? Masalah jalan perbaiki dong. Dan poin yang ketiga, beliau sampaikan agar jangan menanggapin poin gerakan keempat, kami. poin keempat. Poin keempat ya? Iya. Nah, jangan tanggapin
tentang aspirasi kami. Mereka meminta bupati tidak menanggapi oknum aspal dengan alasan berbeda arah perjuangan. Hubungan dengan mereka apa? Mereka bukan aspal. Yang aspal itu kami, Asosiasi Peduli Langkat. Mereka APBJN tadi. Nah, itulah nggak ngerti saya. Apakah sebelum melakukan pergerakan, kawan-kawan dari aspal ada berkoordinasi dengan kawan-kawan dari APBJN tadi? Jadi saya sambung sedikit dengan poin yang keempat beliau sampaikan tadi, bahwa Bupati Langkat jangan menanggapi. Siapapun itu yang mengkritisinya tentang untuk kebaikan Kabupaten Langkat, Bupati wajib untuk menanggapinya. Bukan ada hak untuk mereka mengangkat hak Bupati, jangan tanggapin segala macam. Tidak ada hak mereka untuk mengangkat Bupati, jangan menanggapin. Jadi hak Bupati itu apa? Ya tanggapi dong, karena apa? Beliau pemerintah daerah Kabupaten Langkat. Kalau tidak ada yang mengkritisi Pemkab ini, mau jadi apa ke depannya? Akan berkembang terus nepotisme. Itu yang kita khawatirkan, Bang. Jadi memang kalau tentang masalah koordinasi, dulu memang beliau kawan-kawan dari APBJN ada koordinasi dengan kita untuk menyamakan sebuah persepsi pandangan. Namun belakangan tidak sejalan pemikiran kami dengan mereka. Makanya saya mengambil inisiatif untuk memisahkan barisan antara aspal dengan mereka. Karena apa? Perjuangan ini akan tetap terus kami jalankan sampai ada titik terang terhadap pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Langkat. Selagi itu tidak ada kejelasan, terus kami ini, Bang, terus gencar. Nggak ada, walaupun banyak yang terjadi. Jadi pergerakan dan kritis itu tetap dilaksanakan ya? Tetap suatu kewajiban. Walaupun siapapun nanti yang memimpin Kabupaten Langkat. Pasti. Oke. Baru-baru ini, nah ini dia nih momen dimana Bung Fikri viral di Kabupaten Langkat. Baru-baru ini Bung Fikri mengalami kejadian yang membuat masyarakat geram atas peristiwa yang Anda alami. Anda mengalami tindak kekerasan yang dilakukan beberapa orang tidak dikenal di sebuah salah satu kafe di Kabupaten Langkat. Yang menjadi pertanyaannya ini, dan biar jelas juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, coba dong Bung Fikri jelasi kronologi peristiwa tersebut. Jadi saya jelaskan sedikit, Bang. Memang pada 2 hari sebelum kami kejadian tersebut, saya bertemu dengan salah satu anggota DPRD Sumatera Utara dan anggota DPRD Kabupaten Langkat. Beliau bernama Zainuddin Purba dan Dari Binjai. Dari Binjai. Satu lagi namanya itu Edi Gea kalau bahasa di sosial medianya itu. Edi Sinuraya Sinulingga ya kalau nggak salah. Sinulingga atau apa? Edi Gea gitulah, Bang, yang namanya. Jadi pada hari Senin ya kita dipertemukan untuk ke Pak Bupati Langkat untuk menyampaikan tentang kondisi jalan tadi, bertemu langsung. Jadi ketika pertemuan itu, kami berangkat dari salah satu kafe yang ada di Setabat menuju kantor Bupati. Sampainya kami di kantor Bupati Langkat, kami langsung naik ke atas ke ruang rapat itu, Bang. Di saat pertemuan saya sampaikan dengan tegas, kami pemuda sangat kecewa dengan kepemimpinan Bapak Terbit Rencana dan Bapak Syah Afandi. Karena apa? 2 tahun kepemimpinan Bapak, kondisi jalan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Langkat itu rusak, Pak. Jadi peran Bapak terhadap jalan ini belum kami lihat. Karena kami namanya Asosiasi Peduli Langkat yang menyoroti masalah jalan, kami pertanyakan masalah itu. Dan beliau pertanyakan, kembalikan bahwa jangan masalah jalan aja yang menjadi sorotan, mas narkoba juga. Iya, kita juga soroti masalah narkoba. Pada tahun 2019 saya sudah masukkan surat ke Pemkab. Saya juga sudah jumpa dengan Bapak Zain, salah satu kepala BNN ya, untuk
membuat sebuah kegiatan yang bertemakan milenial Kabupaten Langkat tolak narkoba. Namun masukan surat tersebut tidak ada respon. Itu. Mengenai jalan 1 juta lubang, Ya, tidak ada hasil dalam pertemuan itu, makanya setelah itu kami keluar. pertemuan pertemuan itu dari pihak Aspal ingin bertemu bupati atau bagaimana? Kami sebenarnya belum ingin bertemu dengan Bupati Langkat sampai jalan diperbaiki. Namun, salah satu dari anggota DPR tadi yang mempertemukan dengan Bapak Bupati Langkat. Itu dia, di kantor Bupati Langkat. Saat itu juga hadir beberapa kepala dinas, dinas perhubungan, dinas PUPR, dan asisten-asisten Pemkab yang lainnya. Setelah itu Ya, setelah itu pertemuan tidak ada hasil, kami pulang. Turun kami ke bawah. Sampai kami di parkiran. Salah satu dari teman saya, bannya itu nggak bocor, tapi kempes habis. Jadi terpisahlah satu kawan tadi mompa bannya, dikiranya bocor, bannya nggak. Satu lagi bersama saya. Jalanlah kami. Sampai saya di kafe tempat base camp kami, di depan pokoknya di jalan Stabat itulah kan. Tiba-tiba ada 2 orang dari belakang. Satu orang tadi yang mukul langsung pundak saya. Langsung mukul. Saya terkejut, ada apa gitu. itu posisi saudara Bung Fikri baru turun kendaraan atau bagaimana? Baru turun dari kendaraan. Nah, saya saat itu berkendara bersama teman saya namanya Agung tadi. Turun saya dari kendaraan, pukulan tadi menghantam. Tanpa nanya ini siapa, enggak, langsung pukul. Oh, berarti sudah diikutin kami. Nah, itu dia. Berarti sudah diikutin kami. Jadi saya terkejut. Apa ini kan? Dipukul bayi buta. Pukulnya saya bagian kepala, tunjangnya sampai dekat lajur kafe itu, saya sebutkan lah Bang ya. Jin. Ada agak turunan jalan. Itu batu-batuan. Tunjangnya saya tercampak di situ. Saya terguling. Disitulah pukulan menghantam segala macam, tunjangan muka saya. Masih ada sedikit nih Bang, enggak? Masih ada sedikit. Ya, ada nampak sih. Malah agak besar ini, nggak sedikit. Nah, pukulan itu menghantam dan tiba-tiba kawan tadi yang ada berbaju hitam megang batu. Baju hitam ya kalau nggak salah saya. Megang batu mau menghantamkan bagian dari badan saya, batu bata. Saya respect, saya tunjang tangannya, bisa saya duduk, terguling, saya tunjang tangannya terlepas batunya. Dia hantam lagi muka saya. Membabi buta. Bang, nggak sempat saya bangun, Nggak sempat melawan. nggak bisa melawan. Pada saat itu rame nggak orang di situ? Pada saat itu rame, tapi saya heran kenapa mereka nggak bantu saya. Di kafe itu banyak pengunjung duduk di situ, banyak, tapi heran kenapa mereka nggak bantu saya. Semua nonton, mungkin mereka nggak berani. Dan kejadian itu kira-kira berapa menit gitu saudara Fikri dipukulin? kurang lebih hampir 4 menit. 4 menit ya, sebentar ya. Tapi ya itu kan mencoreng. Nah, saat pukulan itu saya pun tergolek sambil beliau pijak kepala saya. Pelaku mengatakan, jangan ikut campur masalah bupati. Jangan ikut campur kau masalah Bupati Langkat. Masalah bupati. Nah, jangan ikut campur kau masalah Bupati Langkat. Bukan saya sendiri yang mendengar, teman-teman saya yang lain juga mendengar hal itu. Jadi memang ada apa? Oh, berarti ini penyebabnya saya dipukul, kan gitu Bang. Langsung ke situ ya. Langsung ke situ. Walaupun kita tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Otomatis saya nggak kenal dengan pelaku. Nah, saya nggak kenal siapa Apakah pelakunya. sedikit Bung Fikri, ketika keluar dari kantor bupati tadi, dari kantor bupati, apakah ada memang udah hal-hal yang mencurigai atau 2 orang yang dikatakan orang tidak dikenal ini memang di saat itu sudah ada di sana atau sama sekali nggak tahu? 2 orang tak dikenal itu kami tidak melihatnya di saat kami masuk. Namun yang kami herankan saat itu ada beberapa orang yang di bawah kantor Bupati Langkat itu, yang memang salah satu OKP lah, dia juga pimpinan OKP di situ. Pokoknya ketika kami pulang, saya heran sampai di sana saya langsung dipukulin. Terus tindakan Bung Fikri setelah itu? Ketika saya dipukulin,
Setelah dipukulin, saya agak duduk di kereta menyandar gitu. Kawan-kawan ngambil air minum dari kafe tadi, ngasih saya minum. Ada masukan dari beberapa orang, lapor ke Polres, lapor ke Polres. Saya langsung berangkat ke Polda. Oh, ke Polda. Saya melapornya ke Polda. Karena apa, Bang? Ini masalah yang sangat serius saya tanggapin. Karena apa? Demokrasi itu adalah kebebasan setiap, mengkritisi itu adalah kebebasan setiap masyarakat Indonesia. Kebebasan setiap pemuda, kebebasan setiap mahasiswa. Dan itu diatur oleh undang-undang mengkritisi. Jadi ketika orang mengkritisi diperlakukan seperti itu, akan terjadi apa di negara ini? Itu yang kita khawatirkan. Makanya ini sangat serius. Makanya saya laporkan udah langsung. Biar cepat dengan sigap mereka untuk mengusut siapa dalang dibalik tindakan tersebut. Berarti menurut Anda lah, apa sih landasan orang tidak dikenal tersebut sampai ujuk-ujuk memukulin Anda? Dan sedikit nih ya, mohon maaf, apakah ini semua bukan skenario dari pergerakan Anda? Bukan ya? Ini saat ini yang menjadi menjadi framing di media sosial, bahwa ini adalah skenario segala macam. Saya berani mubahalah, kalau bahasa sumpah di atas nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala, atas nama Al-Qur'an, bahwa kejadian tersebut bukanlah sebuah settingan. Wah, kita bukan orang politik, Bang. Kita emang mengkritisi masalah itu. Dan yang kita sayangkan itu kenapa terjadi framing-framing seperti itu? Apakah itu hanya pengalihan isu, kamuflase dari adanya kejadian ini supaya tidak ada respon lagi? Ada apa gitu. Jadi ini yang kita pertanyakan gitu. Kenapa framing ini muncul gitu? Saya korban loh, masa sih dituduh sebagai pelaku? Ada apa ini gitu? Saya mengatakan hal yang benar masalah jalan. Saya dipukulin, terus saya dituduh sebagai pelakunya. Nggak masuk logika saya seperti itu, Bang. Logika manapun mungkin nggak masuk. Hanya orang-orang yang nggak waras saja yang masuk logikanya. Tapi kan kita tidak bisa menutupin pendapat orang. Ya, kebebasan berpendapat bebas. Silahkan. Kembali seperti yang tadi saya katakan, setiap pergerakan itu pasti ada pro dan kontra. Ya, makanya silahkan mereka mau berpandangan yang bagus, yang normal, silahkan. Yang orang mau berpandangan yang stres, Ya, terserah sama mereka, karena bebas. Berarti kejadian itu bukan skenario. Sumpah saya demi atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukanlah skenario. Makanya cepat nih diusut biar tahu apa motifnya, kan gitu. Dan sampai ini belum ada. Kita berdoa biar semoga cepet. pihak dari kepolisian bisa. Iya, biar jangan tuding-tudingan. Cepat ya. Ini karena settingan segala macam. Jangan berasumsi seperti itu sebelum pelakunya jumpa. Kenapa berasumsi seperti itu? Jumpa dulu pelakunya, tanya sama dia apa maksudnya, kan gitu. Sedikit lagi nih, saya ingin masih penasaran ya kan. Mungkin saya rasa nggak apa-apa lah, saya korek-korek lebih dalam sedikit ya kan, biar saya pun tahu dan masyarakat Kabupaten Langkat juga tahu ini. Mohon maaf nih sebelumnya, apakah di balik pergerakan ini ada oknum-oknum di belakang yang memang kalau kita bilang ditunggangi lah pergerakan ini? Apakah memang ada atau tidak gitu? Ini mohon maaf sebelumnya. Ya, ini sangat bagus sekali ya Bang nanya seperti ini. Yang menunggangi kami cuma satu, Bang. Apa itu? Masyarakat tadi, Bang. Kenapa? Masyarakat merasakan jalan yang rusak. Ya. Jadi semua berharap jalan itu bagus. Itulah yang menunggangi kami. Bukan ada oknum-oknum yang lain. Nggak ada itu. Karena banyak nih di media sosial komen-komen yang kayak balik saya katakan tadi, dalam pergerakan pro dan kontra itu banyak. Dan di media sosial tuh banyak tuh, alah udah ditunggangi tuh, pasti ada oknum di belakangnya tuh yang menginginkan hal ini terjadi atau bagaimana. Alah ujung-ujungnya berjeningnya tuh nanti bawa nama masyarakat, tapi ujung-ujungnya kita udah tahu. Saya sampaikan sedikit lagi, kami bukanlah pelacur pergerakan. Jadi memang kami tidak ingin gerakan kami ini ditunggangi. Takkan mampu, saya garis bawahi Bang ya, takkan mampu orang
membayar kepala kami. Sepakat? Sepakat? Yakin? Yakin kita. 100% kita yakin. Tak akan Ini- mampu mereka bayar kepala Ini kami. nggak hanya di depan saya nih. Oh, enggak, depan semua Disaksikan masyarakat. semua masyarakat Kabupaten Siap. Langkat. Saudara Fikri murni melakukan pergerakan demi masyarakat. Siap. Masalah jalan. Itu dia. Jadi ya heran juga kita bang, kenapa framing itu yang berkembang? Ya terserah lah. Yang terlepas dari itu, kami akan terus tetap bergerak menyoroti masalah jalan. Gitu. Baik. Ya, setelah mengalami peristiwa-peristiwa tersebut, yang ya saya rasa menjadi trauma kecil atau berat nih di hati Bung Fikri. Kalau saya pribadi, ini adalah sebuah risiko yang saya alami. Ketika saya bergerak mengkritisi sebuah masalah, pasti ada efek sampingnya bagi yang mengkritisi. Gitu. Ya kita belajar dari senior-senior kita terdahulu. Ada Muni, banyak senior-senior terdahulu yang memang pembungkamannya melewati kriminalisasi. Jadi sedikit pun kita nggak trauma. Tidak trauma ya. Trauma itu sebenarnya gimana bang ya? Rasa kekhawatiran itu ada. Tapi rasa ingin perubahan itu lebih besar lagi sehingga menutupi rasa ketakutan saya. Berarti memang sedikit ada kekhawatiran, ada. Ada. Manusiawi ya. Apakah dengan kekhawatiran itu akan mengurangi intensitas kritikan Bung Fikri dan kawan-kawan? Ya, kalau itu pertanyaannya bang, jawaban saya adalah dengan adanya kejadian tersebut itu makin membuat saya terus bergerak. Karena apa? Rasa penasaran makin bertambah. Ada apa? Kenapa bahasa itu keluar? Ada apa di Pemkab Langkat? Ada apa di Bupati? Karena itu yang dikatakan pelaku. Ada apa ini? Makanya terus kita kritisi. Terus, nggak akan Makin ada semangat. Makin semangat. Makin kuat ya. Dukungan dari masyarakat itu ada kepada kita. Makin Makanya beban dan tanggung jawab kami semakin besar. Apa? Kepercayaan masyarakat kepada kami untuk sebuah perubahan Langkat yang lebih bagus lagi. Jadi ibarat kata macam makan pil kuat nih, obat kuat ya kan. Setelah kejadian makin kuat. Makin sur kita. Makin semangat. Makin sur. Oke. Nah, kita. Oke. Jadi orang tua, keluarga, kawan-kawan, bagaimana kira-kira tanggapan mereka? Respect kah? Atau bagaimana ketika mereka tahu ini kejadian ini terjadi? Atau mungkin orang tua Bung Fikri, ya udahlah jangan lagi, udahlah tinggalkan, gak usah lagi melanjutkan pergerakan itu, atau bagaimana? Jadi memang bang, ketika kejadian itu terjadi kepada saya, yang pertama kali saya kasih informasi adalah mama saya bang. Mama, saya bilang sama mama jangan khawatir, nggak akan terjadi apa-apa sama anakmu. Saya bilang, mama tenang aja, ya kan? Ini hanya nabrak lubang kecilnya saya ini mah. Jadi emang nggak ada terjadi apa-apa sama saya. Lantas mama nelpon, kenapanya segala macam. Udah mama jangan khawatir, saya bilang. Mama ridhoi aja perjuangan anak mama ini. Karena apa? Tujuannya adalah masalah jalan ini mah agar lebih bagus lagi. Mama ridhoi aja. Karena ini jalan yang akan Fahmi lalui, yang akan Fikri lalui. Jalannya emang kayak gini, banyak rintangan, banyak lubang-lubang yang harus dihadapi. Jadi mama berdoa aja, mama ridhoi aja perjuangan ini. Insya Allah jalan ini akan bagus ke depannya mah. Amin. Itu aja yang saya sampaikan sama mama. Nah setelah itu, malam itu agak sedikit senang hati saya ketika statement mama naik di sosial media. Mama buat status. Buat status mama, apa dibilang mama? Kami mendesak pihak kepolisian agar segera mengusut kejadian tersebut, agar jangan berkembang opini-opini yang lain, kata mama. Ya itulah sih mama. Berarti tetap dukungan dari keluarga tetap ada. Itu pasti Bang. Dan kalau tetap komitmen dengan seperti apa yang tadi Bung Fikri katakan, dukungan dari masyarakat juga saya yakin akan bertambah. Insya Allah. Terakhir lah nih Bung Fikri ya kan. Dan bukan terakhir dari pertemuan kita. Udah. Terakhir, saya ingin memberi kesempatan sedikit kepada Bung Fikri untuk menyampaikanlah keluh kesal, pesan-pesan, terutama kepada barisan pemuda yang ada di Kabupaten Langkat. Ya, jadi pesan dan kesan saya untuk kita pemuda yang ada di Kabupaten Langkat, teruslah kita bergerak
untuk sebuah kebaikan, teruslah kita bergerak untuk sebuah perubahan yang lebih baik lagi, karena kita adalah pemuda. Pemuda adalah tulang punggungnya negara ini. Merdekanya negara ini karena ada campur tangan pemuda juga. Maka dari itu, saya berharap kepada seluruh pemuda, mari kita perlihatkan kontribusi terbaik kita kepada Kabupaten Langkat ini. Mari sama-sama kita tolak narkoba. Mari sama-sama kita jaga kondisipan Kabupaten Langkat. Mari sama-sama kita rubah Kabupaten Langkat ini menuju yang lebih baik lagi. Amin. Maka dari itu, dengan adanya kejadian ini, jangan membuat kawan-kawan down. Namun, jadikan kejadian ini membuat kawan-kawan lebih semangat lagi untuk bergerak mengkritisi permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Langkat. Kalau bukan kita yang mengkritisi, siapa lagi? Mungkin bisa aja, Bang. Oke, luar biasa. Berjumpa dengan tokoh pemuda yang sama ini menjadi viral di Kabupaten Langkat. Cukup puas dan cukup senang saya bertemu dengan Bung Fikri, Ahmad Zulfahmi Fikri. Wah, Bung Fikri, tokoh pemuda Kabupaten Langkat yang hingga saat ini masih terus berjuang ya. Pasti, Bang, insyaallah. Perjuangan tadi tidak kendor. Walaupun ada kerikil-kerikil di perjalanan, ada lubang-lubang ya tadi. Ya, Bang. Bung Fikri bilang ada lubang-lubang di perjalanan pergerakannya. Dia tidak akan kendor. Ditambah lagi dukungan dari keluarga. Oke, terakhir nih Bung Fikri. Siap, Bang. Saya ingin membuat sebuah pertanyaan, dan saya harap Bung Fikri menjawab pertanyaan ini dengan cepat. Apa yang terlintas di pikiran Bung Fikri, langsung jawab. Iya, siap. Oke? Siap. Baik, pertanyaan yang pertama Bung Fikri. Siap, Bang. Belum, jangan tebak kali. Pertanyaan pertama, Kabupaten Langkat, Jalan Suto Lobang. penegakan hukum. Ya, kita berharap tegak-tegaknya. Oke. Tindakan premanisme. Sama-sama kita berantas. Infrastruktur. Sejuta lobang. Organisasi HMI. Yakin usaha sampai. Sikap kritis. Harus tetap dilanjutkan. Ini dia nih satu. Bapak terbit rencana perangin angin. Terasa. Terima kasih, luar biasa. Bu Fikri, Siap. semoga nanti ke depannya kita juga dapat bertemu terus. Amin. Semoga pertemuan kita saat ini bisa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat selama ini Amin. yang beredar di media sosial, yang baik itu pro dan kontra, bisa menjawab itu semua. Amin. Dan saya berharap Bung Fikri tetap komitmen dengan pernyataan-pernyataan Bung Fikri yang tadi semua ini. Tidak hanya saya menyaksikan, nanti seluruh masyarakat Kabupaten Langkat juga menyaksikan itu, dan sama-sama kita nantikan pembuktian dari apa yang dibicarakan Bung Fikri saat ini. Sedikit, Bang, boleh, Bang? Boleh? Jadi, saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen masyarakat, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa yang sudah sama-sama menghujat perlakuan yang tidak semena-mena kepada kita yang bersuara. Dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi di Kabupaten Langkat yang sama-sama kita cintai ini. Saja, Bang. Baik, terima kasih. Siap, Bang. Yakin usaha Sampai. Baik. Di negeri itu, aparatnya harus cepat bertindak. Jangan sampai segenap rakyat bergerak. Pelaku harus ditangkap. Dalangnya harus dikuat. Dan hukum harus tegak. Jika ternyata kritis dibalas anarkis, maka rakyatnya siap pasang badan. Kita bukan hidup di zaman ketika kepalan tangan untuk menyampaikan pesan. Saya Said Assagaf. Terima kasih.